Dia mengerjapkan matanya beberapa kali guna mengumpulkan sebagian nyawanya yang masih tertinggal di alam mimpi. Dia tersenyum tidurnya kasar bertanyanya. Dia mengusap wajahnya dan seketika menyedihkan dahinya bingung saat merasa beban berat di atas tubuhnya. Menundukkan sedikit wajahnya, langsung saja Theo membulatkan matanya tak percaya melihat Ian yang kini tidur di atas tubuhnya memeluk perutnya erat. Ternyata apa yang dilakukan bocah Theo kini di kamarnya, dan bagaimana bisa wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Seingat Theo, ya tadi Ian tidur di sofa, kenapa sekarang wanita Theo kini tidur di kamarnya? Theo mencoba mendorong tubuh Ian menjauh darinya, tapi hal itu membuat si empu semakin mengeratkan peluknya. Ian terbangun, dia mengerjapkan matanya dan tersenyum manis melihat wajah tampan Theo. Ternyata pria itu sudah bangun. Sudah bangun tampan, apa yang kau lakukan di kamarku? Tanya Theo dengan suara dinginnya. Membangunkanmu, tapi kau tidak mau bangun. Ayolah, aku tak berbohong. Bibi yang menyuruh kau membangunkanmu, tapi kau tidak mau bangun dan malah memelukku. Jelas Ian dengan senyum cerah yang terpantul di wajah cantiknya. Tubuh mawanya semakin merangkak ke atas. Terbesar, Theo mengukuhnya membuat wajah mereka berdua saling berhadapan. Theo mematung, dia menatap tak percaya wajah di atasnya yang kini tersenyum nakal. Dia menggeram dan dengan cepat mendorong tubuh menggeliat hingga terjatuh ke bawah. Ian meringis kepala dan bokongnya terasa begitu sakit. Theo melempar tubuhnya hingga tersungkur ke atas lantai yang dingin itu tanpa perasaan. Ya, kenapa kau kasar sekali sih? Ini sakit, maki Ian. Theo berdiri menatap tajam. Ian terduduk di atas lantai. Keluar dari kamarku sekarang atau aku usir secara paksa. Kau mau usirku? Ia terperangkap. Apa lelaki itu tak memiliki sedikit rasa bersalah setelah melemparnya tadi, dan sekarang bahkan dengan seenaknya mengusirnya. Begitu sampai di ruang tengah, Ian tersenyum kikuk melihat wanita berbahaya itu yang sedang fokus menatap layar besar di depannya. Bibi, sisir Ian pelan. Taeyeon menoleh ketika senyum lebar menghiasi wajah cantiknya. Dia menepuk sofa di sisinya menyuruh Ian untuk duduk di sampingnya. Kau sudah bangun? Mana Taeyeon? Ian mengangguk. Ya Bibi, awalnya aku memanggilnya Ajusi, tapi Taeyeon akhirnya marah. Dia bilang umurnya masih sangat muda untuk dipanggil Ajusi. Mendengar itu lantas Taeyeon tertawa tak salah. Dia meminta pada Yuna agar memindahkan Ian ke sini dan tinggal bersamanya karena baru saja bertemu. Taeyeon sudah sangat menyukai gadis mungil ini. Taeyeon tertawa. Anda saja Taeyeon menyukai wanita. Bibi pasti akan menjodohkan kalian berdua. Ian terdiam membuat Taeyeon tersenyum kecil. Dia hanya tidak habis pikir dengan anak semata wayangnya itu. Bibi, apa Taeyeon yang benar-benar menyukai pria? Tanyanya pelan.
wanita berbaya itu mengangguk lemah. Theo mengatakan pada kami kalau dia tidak menyukai wanita. Awalnya Bibi tidak percaya karena berpikir mungkin itu alasan agar dia bisa terhindar dari rencana perjodohan. Tapi setelah Bibi selidiki ternyata itu benar. Selama hidup Bibi tak pernah melihat Theo menjalin hubungan dengan wanita, bahkan pria itu tidak memiliki satupun teman wanita. Dia bahkan sudah memikirkan strategi yang harus dia lakukan untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan Theo dan kekasih prianya itu. Bibi, bagaimana jika Theo bukan seorang? Theo menggeleng. Itu tidak mungkin. Melihat bagaimana waktu anaknya itu hanya kemustahilan. Bahkan Theo dan sang suami sudah berusaha keras untuk merubah Theo, tapi pria itu tak berubah sedikit pun. Bibi, tenang saja, aku akan membantu. Bibi mengubah Theo. Aku yakin Theo pasti akan kembali ke jalan yang benar. Serunya antusias dan menolak menganggap tangan mungil itu dengan erat. Kau menyukai Theo, sayang. Dia membayangkan lalu mengangguk malu. Dia bukan wanita yang pintar berbohong, tapi dia akan jujur dengan apa yang dia rasakan. Bukannya fakta jika ia memang menyukai Theo. Ya Bibi, aku sebenarnya menyukai Theo, jawab ia tersipu. Ia mengangguk membalas pelukan hangat dari wanita berbahaya itu. Apa yang kalian lakukan? Baik Ian maupun Taeyeon langsung lepas pelukannya begitu mendengar suara dingin itu. Ian mendengar melihat Taeyeon berdiri tidak jauh dari ruang tengah menatap keduanya heran. Taeyeon mengadik bahunya serta kacu, matanya masih menatap tajam bocah tinggi yang duduk di samping ibunya. Kalau kalian sudah bangun, lebih baik sekarang kalian berdua makan. Oma sudah memasak makanan untuk kalian. Seru Taeyeon bangkit dari duduknya. Bibi mau kemana? Bibi pulang dulu sayang, kau tinggal dengan Taeyeon ya. Seru Taeyeon lembut. Koper dan pakaian sekolah barumu sudah Bibi taruh di kamar. Kamarmu ada tepat di depan kamar Taeyeon. Dia memutar bola matanya. Jangan ibunya terlalu banyak bicara. Oma jadi pulang atau tidak? Kenapa masih terus menguji di sini? Anak nakal, sampaikanlah pada Ian. Mulai besok kau harus mengantar jemputnya ke sekolah, mengerti? Kenapa harus aku? Terus siapa lagi? Kau harus mengantar jemput Ian sekolah. Dia masih baru di sini. Jangan sampai Ian tersesat atau kenapa-napa atau makan memotong milikmu. Begini, Taeyeon menatap tajam anaknya. Ia antara saja mengantar wanita berbahaya itu hingga ke depan pintu. Sebelum kembali menuju ruang tengah, dia mendengus tatkala matanya bertemu dengan netra coklat Taeyeon. Aku sangat lapar. Ia berjalan menuju dapur dan langsung tersenyum melebar berbagai makanan yang telah dihidangkan di sana. Oh, terlihat begitu lezat dan menggiurkan. Tampan, kau tidak mau makan? Bibi menyuruh kita makan, teriak Yana tanpa malu langsung duduk memakan makanannya dengan riang.
Dia tersenyum menepuk perut penuh perutnya. Metranya menatap Teh yang memakan makanannya dalam diam. Kenapa kau makan ekspresi puting dengan mata datar wanita di depannya yang sedang menatapnya sembari menopang dagu. Aku heran bagaimana bisa kau terlihat begitu tampan bahkan saat kau sedang makan. Lihat mulutmu sudah penuh tapi kau masih saja sangat tampan. Hei, kenapa denganmu ini? Minumlah. Ian menyodorkan segelas air pada Taeyong yang langsung diterima oleh pria itu. Taeyong tak percaya wanita di depannya bisa-bisanya bocah tengik seperti dia menayangkan hal itu. Kau tidak waras. Kenapa kau tidak waras? Tentu saja aku waras. Kau gila. Sungguh dia tidak terima. Kau kenapa? Berarti kalian semua. Setelah mengatakan itu langsung saja Taeyong pergi meninggalkan Ian yang terdiam. Ya, Kim Taeyong, kenapa harus aku yang membersihkannya? Ya, hei. Ian mendengus saat Taeyong tak mengupres sama sekali teriakannya. Sial, lihat begitu banyak piring kotor dan Ian harus membersihkannya seorang diri. Menyebalkan. Ya, seperti yang kalian ketahui, kini dia sudah resmi tinggal dengan wanita setengah waras bernama lengkap Jung Hye-in itu. Jam sudah menunjukkan pukul 7, tapi Taeyong belum melihat kehadiran bocah yang saat itu sejari tadi. Apa wanita itu lupa jika hari ini adalah hari pertama dia akan ke sekolah? Dia melihat tanggal berapa kali, tapi tidak mendapati kehadiran Ian. Taeyong sudah menunggu selama hampir 10 menit di meja makan, tapi tetap saja Ian masih belum menunjukkan kedua daunnya. Tidak ada cara lain, Taeyong terpaksa harus memeriksa keadaan wanita itu. Dia tidak mau mendapat amukan dari ibunya jika terjadi sesuatu pada Ian. Ya, walaupun sebenarnya Taeyong juga berharap seperti itu, tinggal berdua dengan Ian, wanita aneh seperti Ian. Mungkin dia harus pergi ke psikiater jika terlalu lama tinggal dengan wanita setengah waras sepertinya. Taeyong menarik nafas panjang, bahkan bocah tengik itu belum bangun. Taeyong menundukkan tubuhnya di ranjang milik Ian. Dia menggoyangkan kaki tubuh itu guna membangunkan wanita itu. Ian bangun, kau terlambat ke sekolah. Ian mengerang pelan dalam tidurnya. Ayolah, dia baru tidur jam 2 pagi. Dia tidak bisa tidur karena terlalu merindukan ibunya dan kini dia terpaksa bangun begitu saja. Ian masih sangat mengantuk. Kim Taeyong pada tampaknya menjadi pelakunya. Apa yang kau lihat? Cepat bangun, kau sudah terlambat ke sekolah. Terus Taeyong dingin. Mandikan aku. Apa maksudmu? Aku tak mau bangun, jadi sekarang mandikan aku agar aku bangun. Suruh Ian santai melempar tatapan menggoda pada pria tampan di depannya. Bangun, tidak mau bangun Jung Hye-in. Satu syarat. Taeyong menanyakan satu alisnya ke atas menatap Ian yang kira tersenyum aneh. Apa
berikan aku morning kiss atau aku akan bangun. Dia menatap tajam melihat di depannya. Dia menembus dengan cepat, bangkit masa bodoh dengan bocah jatuh gitu yang lambat. Dia mulai tidak peduli, namun belum juga dia berhasil keluar. Tubuhnya sudah lebih dulu ditarik dan dibanting keras di atas kasur. Dia melebarkan mata, tak percaya melihat Dian yang duduk